Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PIE akan menjelaskan tentang penalaran. Kami yang beranggotakan yaitu Rizky Rizaldi, Siti Mutmainnah, dan Azizah Tifa Aisyara. Materi yang pertama yaitu logika dan penalaran. Logika yaitu menurut Solso adalah ilmu pengetahuan tentang berpikir. Sementara itu, berpikir adalah proses umum untuk mempertimbangkan berbagai isu di dalam pikiran manusia. Jadi, logis atau tidak logis secara tidak langsung sangat tergantung pada kesahihan argumentasinya. Menurut Eysenck mengatakan bahwa yang pokok di dalam sistem logika ialah seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan mengenai penarikan kesimpulan. Aturan-aturan ini merupakan pernyataan yang menentukan kesimpulan tertentu yang mencerminkan kebenaran premis yang mendahului kesimpulan itu. Nah, materi kedua yaitu penalaran. Menurut Solso, logika adalah ilmu pengetahuan tentang berpikir. Sementara itu, berpikir adalah proses umum untuk mempertimbangkan berbagai isu di dalam pikiran manusia. Kesimpulan logis atau tidak logis secara tidak langsung sangat tergantung pada kesahihan argumentasinya. Materi yang kedua yang akan kami jelaskan yaitu jenis keterampilan penalaran. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Nisbet, Crane, Jepson, dan Kunda berargumentasi bahwa penalaran induktif merupakan aktivitas manusia dalam pemecahan masalah yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berada di mana-mana. Pembentukan konsep generalisasi, contoh-contoh, dan tindakan membuat prediksi semuanya merupakan contoh-contoh penalaran induktif. Secara umum, penalaran induktif didefinisikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap data terbatas. Maka nilai kebenaran kesimpulan dalam penalaran induktif tidak mutlak tetapi bersifat probabilistik. Karakteristik penalaran induktif yaitu yang pertama transduktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari pengamatan terbatas dan diberlakukan terhadap kasus tertentu. Yang kedua yaitu analogi, proses menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan proses atau data. Yang ketiga generalisasi, yaitu proses menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data terbatas. Yang kedua yaitu penalaran deduktif, yang merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Penalaran deduktif dapat tergolong tingkat rendah atau tingkat tinggi. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan informasi baru berdasarkan informasi lama. Penalaran deduktif bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau konklusi yang benar berdasarkan premis-premis atau pengamatan yang mendahuluinya. Teori penarikan kesimpulan menurut John Sandler, Bohr, dan Tabosi terdapat 3 pandangan pokok yang diajukan baik dalam psikologi kognitif maupun intelijensi buatan. Yang pertama itu teori aturan formal. Pada teori ini beranggapan bahwa mekanisme penarikan kesimpulan meliputi langkah-langkah, yaitu yang pertama seseorang harus membentuk seperti pada model logika mengenai premis-premis dan membuat interpretasi di dalam bahasa internal sehingga melahirkan struktur sintaksis. Yang kedua yaitu aturan formal. Penyimpulan digunakan untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua yaitu teori aturan khusus isi. Untuk penarikan kesimpulan pertama kali diajukan dalam konteks intelijensi buatan atau tiruan, lalu dikaitkan dengan pengembangan sistem hasil. Yang ketiga yaitu teori model mental. Teori ini memiliki asumsi bahwa model-model mental mempunyai struktur yang sama seperti situasi-situasi yang dipresentasikan. B. Silogisme kategorik merupakan bentuk formal dari deduksi yang terdiri atas proposisi-proposisi kategori. Silogisme kategorik mencakup 3 langkah, premis major, premis minor, dan kesimpulan. C. Silogisme linear merupakan suatu sistem penarikan kesimpulan melalui 2 premis atau lebih yang menggambarkan adanya hubungan di antara bagian-bagian dari suatu premis dengan premis lainnya. Bentuk silogisme linear biasanya digunakan dengan label seperti A besar dari B dan B besar dari C. D. Penalaran proporsional. Pada penalaran ini, semua proposisi direpresentasikan melalui simbol P dan Q, dan ketika diketahui P, maka Q yang menjadi implikasi atau kesimpulannya. Penalaran ini sering juga disebut penalaran kondisional atau penalaran probabilistik karena menggunakan kalimat bersyarat jika maka, yakni didasarkan pada modus ponens dan kontrapositif atau aturan modus tollens. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang penalaran induktif.
Yang pertama yaitu penalaran analogi. Analogi adalah berbicara tentang suatu hal yang berlainan dan dua hal yang berlainan lalu dibandingkan. Selanjutnya, jika dalam pola bilangan hanya diperhatikan persamaan saja tanpa melihat perbedaan, maka timbullah analogi. Penalaran analogi ini dibagi menjadi dua, yaitu analogi deklaratif yang merupakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan hal yang sudah dikenal. Yang kedua yaitu analogi induktif, analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsip dari dua hal yang berbeda. Selanjutnya ditarik di kesimpulan bahwa apa yang terdapat pada hal pertama dapat pula pada hal kedua. B. Penalaran klasifikasi merupakan suatu proses penarikan kesimpulan umum yang diturunkan dari beberapa contoh objek atau peristiwa khusus yang serupa. Penalaran ini sering disebut dengan generasi induktif.